Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat datang beribadah di GBT Kristus Pelepas. Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan datang beribadah kepada-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk datang menyembah Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Puji bagimu Tuhan, glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya. Dan di hadapan hadirat-Mu yang maha kudus ya Tuhan, kami mau merendahkan setiap hati dan diri kami. Kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ambil waktu sejenak untuk kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami seringkali mengecewakan Engkau. Ampunilah ya Tuhan, jikalau seringkali kami mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali menyakiti Engkau Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur karena anugerah-Mu besar bagi kami. Kasih setia-Mu berlimpah bagi kami. Darah-Mu telah tercurah untuk menebus kami. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang telah Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau datang memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dikuduskanlah nama
kita bersyukur kita punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kuasa-Mu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu hebat bagi setiap kami. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Reti sarga, Engkau Yesus Tuhan Allah yang baik bagi setiap kami. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. Terima kasih Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Sorakan sama-sama. You are good. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup.
Kami mau setia padamu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan kami, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami mau setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh belajar firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah yang memberi kami kekuatan di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar. Untuk kami terus tetap setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarnya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap setia dalam segala keadaan. Ya, kita sekarang ini sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya keadaan ini menimbulkan banyak hal di dalam hidup kita. Bukan hanya hidup kita anak-anak Tuhan, tapi semua orang. Termasuk di dalamnya kita anak-anak Tuhan. Banyak hal terjadi. Keadaan apapun bisa terjadi. Namun mari kita mau tetap setia dalam keadaan apapun. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari satu contoh yang luar biasa. Kita akan baca sebuah ayat lebih dulu dalam kitab Nabi Habakuk. Kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17. Kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Amin. Ini keadaan yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Dan juga Habakuk mengalaminya. Apa yang terjadi di sini kita membaca secara gampang. Kita sebut terjadi krisis pangan. Ya, terjadi krisis pangan. Dan krisis pangan ini bisa membawa dampak berkelanjutan. Macam-macam bisa terjadi. Yang pasti kelaparan. Kelaparan mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan.
Dan orang yang tidak bisa bertahan akan mengalami keadaan putus asa. Ini yang terjadi. Mungkin dalam hidup kita juga ada krisis-krisis seperti ini dalam bidang-bidang lain. Kita tidak tahu krisis apa. Ya, tetapi jelas di dalam setiap krisis yang kita alami, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan menyertai kita sesuai dengan janjinya. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Pegang janji Tuhan ini. Pegang janji Tuhan ini. Haleluya. Nah, yang penting adalah bahwa Nabi Habakuk punya satu pandangan yang luar biasa. Ya, dia menyadari, dia mengerti bahwa apa yang terjadi ini adalah merupakan ujian terhadap imannya. Haleluya. Ini satu kesadaran yang luar biasa. Seringkali kita tidak bisa menyadari hal seperti itu. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita menyalahkan Tuhan. Tapi Habakuk beda. Dia menyadari, dia mengerti. Ini ujian dari Tuhan yang menguji imannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, nah, apa buktinya? Kesadaran Habakuk seperti ini. Puji nama Tuhan. Saya bacakan ayat 18 dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Ini bukti. Bukti bahwa Habakuk meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini, saat itu adalah ujian terhadap imannya. Sebab itu, orang yang sadar bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya adalah ujian terhadap imannya, maka dia akan bisa berbuat, bertindak seperti Habakuk. Dia mengatakan apa? Haleluya. Dengan penuh keyakinan dia berkata, haleluya. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah. Mengapa? Sebab dia dengan penuh keyakinan, Habakuk berkata, sebab dia yang menyelamatkan aku. Dahsyat. Ini loh tandanya. Orang yang mengerti bahwa apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya adalah ujian terhadap imannya. Sukacita di dalam hatinya tidak luntur. Sukacita di dalam hatinya tidak hilang. Aku akan beria-ria, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena meyakini Tuhan pasti menyelamatkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saya tidak pernah tidak pernah lupa, maaf. Saya tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal 2. Ya, yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Berarti setia sampai akhir hidup kita, apapun yang terjadi tetap setia. Meyakini Tuhan pasti menyelamatkan. Puji nama Tuhan. Dan kalau aku harus tinggalkan dunia ini, Rasul Paulus berkata, itu adalah keuntungan.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, luar biasa. Nah, kita melihat sekarang. Kenapa Habakuk punya keyakinan seperti itu. Sampai sukacitanya tidak hilang. Punya keyakinan yang mantap. Tuhan menyelamatkan aku. Puji nama Tuhan. Saya bacakan. Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini loh keyakinan Habakuk. Sebab itu dia kuat. Haleluya. Sebab dia menjadikan Tuhan Allah itu kekuatannya. Kekuatan di dalam hidupnya. Haleluya. Sehingga tidak khawatir sesuatu apapun. Tidak takut sesuatu apapun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah Habakuk. Meyakini Tuhan kekuatanku, Tuhan penyelamatku, dan takkan pernah meninggalkan aku. Sebab itu, aku tidak takut menghadapi apapun. Segala sesuatu boleh terjadi, segala sesuatu boleh menghadang di depan aku. Tetapi bersama Tuhan Yesus, aku adalah pemenang. Bersama Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah dikalahkan. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, banyak hal yang akan kita hadapi. Di tengah-tengah situasi dunia seperti ini, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Kita tidak bisa memprediksi apa yang bakal kita alami. Tetapi satu hal, jadilah kayak Habakuk. Haleluya. Tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tetap setia kepada Tuhan apapun yang dialami. Sebab apa? Tuhan tak pernah tinggalkan. Pasti kita akan jadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Dia datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kita pulang. Sebab itu sekali lagi banyak krisis dalam hidup kita yang akan terjadi dan kita alami. Jangan takut krisis. Haleluya. Jangan takut krisis. Puji Tuhan. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Menjamin hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Haleluya. Tapi yang pasti adalah penyertaan Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Mari. Biarlah firman Tuhan yang ringkas pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan akhiri dengan berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Bapa dalam sorga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kembali firman-Mu memotivasi kami. Memberikan kekuatan kepada kami. Apapun yang terjadi. Dalam keadaan apapun. Haleluya. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau memberi upah kepada orang yang setia. Haleluya. Bahkan kami berani berkata seperti Paulus. Kalau memang aku harus tinggalkan dunia ini. Itu adalah keuntungan bagi aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah firman-Mu kami masukkan dalam hati kami. Kami jadikan pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan. Tidak menyimpang ke kiri. Tapi kami terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas kami sekalian.
berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir kami mau terus setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Ini adalah pesan Gembala jilid kedua, menyambut tatanan baru. Kita banyak bertanya, apa itu tatanan baru? Apa itu new normal? Kapan kita beribadah di gedung gereja lagi? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang boleh ikut? Berapa lama ibadahnya? Memang wajar jika banyak yang sudah rindu, bahkan sudah tidak sabar untuk menanti kapan beribadah di satu lokasi di gedung gereja lagi. Tetapi kita diminta untuk sabar.
menunggu aba-aba dan panduan dari pemerintah, tidaklah bijaksana dan tidak cukup dipersiapkan, maka membuka pintu gereja begitu saja akan dapat menjadi penularan COVID-19 gelombang kedua. Nah, sebagai gembala, kami ingin mempersiapkan kita semua. Kalau jemaat nanti akan beribadah lagi, harus siap mengikuti protokol. Antara lain, tidak hanya datang, tapi mencatat dulu. Dengan kata lain, ada registrasi pendaftaran. Sebelum datang nanti dicocokkan. Dan masker ini tidak boleh dilepas sepanjang ibadah. Tidak boleh berjabatan tangan, cukup bersalam, salam damai. Tidak boleh bergandengan tangan, tidak boleh bergerombol, apalagi cipika-cipiki. Dan pada waktu masuk ke gereja, nanti ada yang cek dengan termogan, disemprot dengan disinfektan, ada keset dengan disinfektan, cuci tangan, hand sanitizer, dan anggota keluarga yang ada sakit bawaan, diabetes, jantung, ginjal, paru-paru, liver, bahkan batuk dan flu, dianjurkan jangan datang. Dan kami minta nanti waktu mengisi daftar registrasi, kita semua jujur. Inilah bagian dari yang disebut normal baru. Jadi nanti petugas Satgas gereja akan menghubungi ibu bapak saudara-saudari. Siapa yang memenuhi ketentuan pemerintah. Dengan kata lain, di tengah pandemi ini, kita harus tetap mengikuti semua arahan dan protokol kesehatan. Karena selama belum ditemukan vaksin yang efektif, kita harus hidup berdampingan dengan jasad renik yang namanya virus corona. Dan kalau kita tidak yakin kita dapat memenuhi persyaratan untuk datang ibadah fisik, ya, ibadah onsite di tempat, di dalam gedung gereja, ikutilah. Ibadah online akan terus dilakukan, bahkan kami akan tingkatkan. Maka kalau nanti datang, kami harap ibu bapak, saudara-saudari yang sudah memenuhi syarat untuk datang, dan kalau mau datang, tolong ikuti semua peraturan. Jangan masuk bergerombol, jangan terlambat datangnya, bahkan datanglah 15 menit, bahkan kalau boleh setengah jam sebelumnya, sehingga antrinya itu masih jaga jarak 1 meter, 1 meter. Jadi inilah tugas gembala, melindungi, memelihara, memandu domba-domba yang Tuhan sudah percayakan. Kami dengan tim gembala, pengurus, semua koordinator, kepala unit ingin melayani dengan menjaga kesehatan ibu bapak. Dan pada situasi seperti ini, kalau ada yang merasa kesepian, cemas, memerlukan bimbingan, memerlukan konseling, tolong kontak melalui WA, melalui telepon, melalui email. Kami akan mengontak kembali dan membantu ibu bapak. Akhirnya, kami dari gembala, tim gembala, pengurus, kepala-kepala unit, koordinator, semua di GBT Kristus Pelepas menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan serta doa ibu bapak saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam ibadah ini. Kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah menerima puji-pujian kami, doa yang kami panjatkan, bahkan persembahan yang kami siapkan. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Nabi Habakuk di zaman Perjanjian Lama bersama umat Tuhan merasakan krisis yang berat. Pada saat orang benar menderita, sedangkan orang yang tidak benar justru seolah-olah bersukaria. Bapa, bantulah kami untuk memahami bahwa umat Tuhan sejak dahulu selalu menghadapi krisis.
tetapi Tuhan selalu menyertai. Bahkan di dalam pujian yang berbentuk mazmur yang dipanjatkan oleh Nabi Habakuk, hamba-Mu ini dapat mengatakan, namun aku akan bersukaria walaupun panen gagal, walaupun ternak tidak bertambah. Semua yang berhubungan dengan kemakmuran seolah-olah justru menurun. Tetapi Nabi Habakuk bersukacita karena percaya bahwa Engkau tetap memerintah, bahwa Tuhan tetap berdaulat di dalam segala mara bahaya, keadaan krisis. Nabi Tuhan melihat bahwa Allah tetap berkuasa, bahwa Tuhan tetap mengatur, bahwa Tuhan tetap berkuasa. Karena itu bantulah Bapa agar kami boleh menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami, agar kami selalu diberikan ketabahan menghadapi segala macam krisis di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bantulah kami agar kami semua tetap beriman teguh kepada Tuhan, sehingga secara manusia kami belum melihat, tetapi dengan kacamata rohani kami melihat tangan Tuhan bekerja. Berikanlah kami iman, kekuatan, dan ketabahan, khususnya untuk hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang harus melayani di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami mohonkan juga khususnya untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Hinaria. Bapa, kiranya Engkau memberikan kesehatan di usia yang lanjut. Berkatilah pribadi dan keluarganya. Berkatilah juga pelayanannya di GBT di Surabaya. Bapa, kami mohon juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang telah ikut serta dalam mempersiapkan ibadah kami hari ini. Kiranya semua boleh berkenan di hadapan Tuhan dan makin berkenan dalam pelayanan di hari-hari mendatang, menjadi saluran berkat Tuhan di mana saja mereka berada. Kami saat ini juga mendoakan untuk mereka yang lanjut usia, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, kami doakan agar mereka semua mendapatkan kekuatan iman dari Tuhan juga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menanti pemulihan Tuhan juga berikan. Dan mereka yang sedih dan susah Tuhan hiburkan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua orang yang terdampak karena COVID-19 ini. Berikanlah mereka dapat tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang susah ini. Bapa, berkatilah anak-anak Tuhan yang telah menjadi saluran berkat, yang bersedia berbagi pada masa-masa yang susah ini. Bapa, berkatilah semua yang telah melakukan hal-hal kebaikan bagi sesama anak Tuhan, bahkan bagi tetangga dan sesama di tempat kerja. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Kami mohonkan mulai dari presiden, wakil presiden, para pejabat di bidang legislatif, judikatif, yang bertugas di pusat, di tingkat 1 di daerah. Khususnya kami doakan untuk Provinsi Jawa Timur, Tuhan. Begitu juga untuk Kota Malang dan Kabupaten Malang.
bahkan wilayah di sekitar gereja kami, di mana masih zona merah, bahkan menghitam. Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan, agar warga di sekeliling, di tempat kami berada, baik di Kota Malang, di kabupaten, dan di Provinsi Jawa Timur, menjadi warga negara yang patuh. Walaupun sudah ada rasa bosan, seolah-olah tidak dapat lagi tinggal diam di rumah mengikuti peraturan yang ketat. Tetapi Bapa, tanpa kepatuhan, tanpa kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintah, dengan tenaga medis, dengan pemuka agama rohaniwan, bersama dengan Polri dan TNI, Bapa, tanpa usaha bersama, tekad untuk bersama-sama mengatasi, maka masalah yang kami hadapi justru akan berkepanjangan. Karena itu Bapa, berikanlah kesadaran pada kami semua untuk saling membantu, untuk bersama-sama menangani masa ini, masa yang sulit, tetapi dengan satu persatuan. Bapa, kami tahu hanya dengan kuasa Tuhan kami dapat melakukan semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kesaksianmu di dalam hidup sehari-hari benar-benar memberikan terang di dunia yang gelap, memberikan rasa di dunia yang hambar, dan menjadi saksi Tuhan yang bersuka cita di tengah-tengah masa krisis, karena dapat melihat bahwa Tuhan masih berdaulat. Terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.